Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafetus Sadia dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi. Yaitu selanjutnya, sistem operasi adalah secara umum pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur sumber daya pada perangkat komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka. Sebelum ada sistem operasi, komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Selanjutnya, terdapat fungsi sistem operasi, yaitu yang pertama adalah manajemen sumber daya komputer, yaitu sistem operasi dapat mengatur sebuah waktu aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menggunakan hardware, yaitu sistem operasi berperan dalam mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak, kemudian pada gilirannya dan akan menjalankan operasi dari komputer. Selanjutnya, tampilan antarmuka atau interface, memberikan tampilan antarmuka yang nyaman dan mudah untuk dioperasikan, sehingga Anda tidak perlu memasukkan perintah yang rumit untuk menjalankan hardware atau software di komputer. Selanjutnya, mengoptimalkan fungsi komputer, menjadikan komputer memiliki kinerja optimal, juga bagian dari fungsi utama sistem operasi ini. Tanpa adanya sistem operasi, pengguna hanya dapat menjalankan program booting. Sisanya untuk program aplikasi pada komputer kemungkinan besar tidak dapat dijalankan. Selanjutnya, mengelola sebuah program. Sistem operasi akan mengatur seluruh kegiatan yang kompleks dari berbagai perangkat lunak di dalamnya agar berjalan sesuai dengan urutan yang tepat. Sistem operasi juga mengatur setiap kegiatan yang berhubungan dengan perangkat keras yang berhubungan. Selanjutnya adalah jenis-jenis sistem operasi, yaitu yang pertama adalah Windows. Windows merupakan sistem operasi komputer yang paling banyak digunakan dan populer di dunia ini. Dalam hal ini, Windows menjadi perangkat lunak operasi yang mendorong sistem komputer di seluruh dunia. Wajar jika hal ini terjadi karena memang Windows dikembangkan dengan sistem yang ramah pengguna. Selanjutnya, yang kedua adalah macOS. macOS singkatan dari Macintosh Operating System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. macOS yang diluncurkan pada tahun 1984 pertama kali digunakan untuk komputer bernama Lisa. Lisa tak lain adalah komputer hasil buah tangan Steve Jobs, kalau nggak salah. Selanjutnya ialah Linux. Linux adalah yang pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Selanjutnya adalah sistem operasi untuk mobile, yaitu di dalamnya adalah Android. Sistem operasi ini merupakan sistem yang paling populer dan paling banyak digunakan saat ini. Awalnya, operasi sistem ini dikembangkan oleh perusahaan bernama Android yang akhirnya dibeli oleh Google. Sistem operasi ini merupakan pengembangan dari Linux. Android muncul dengan versi 1.0 tanpa adanya embel-embel nama makanan di belakangnya. Versi selanjutnya ialah 1.5 dan mulai menggunakan nama Kakib sebagai nama versi. Selanjutnya ialah iOS. iOS ini adalah sistem operasi seluler terpopuler di dunia setelah Android. Awalnya
diluncurkan pada 2007 untuk iPhone. Jika Macintosh adalah sistem operasi untuk perangkat komputer milik Apple, iOS hadir khusus untuk perangkat mobile mereka seperti iPhone dan iPad. Perkembangan selanjutnya, OS ini juga dapat dijalankan dan terhubung dengan seluruh perangkat apapun. Dan selanjutnya, BlackBerry OS. Sistem operasi ini pernah menjadi alternatif selain Android dan iOS, namun lambat laun namanya tenggelam karena kalah populer. Selanjutnya ialah Symbian. Jika Anda telah berada di generasi yang besar pada tahun 2000-an, Anda pasti pernah menjumpai sistem operasi ini, dan biasanya terdapat pada HP Nokia, Sony Ericsson, dan Siemens. Namun pada akhirnya sistem ini kalah dan berakhir setelah sistem operasi generasi berikutnya. Dan selanjutnya adalah cara kerja sistem operasi. Di dalam sebuah sistem komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware, kernel, dan user space. Hardware merupakan bentuk fisik dari sebuah sistem komputer. Kernel merupakan core software atau perangkat lunak sistem utama yang bertindak untuk berkomunikasi dengan hardware dan software aplikasi. Fungsi kernel merupakan fungsi utama dari sebuah libraries atau utilities. Selanjutnya ya, user space adalah software yang lainnya terdiri dari libraries, utilities, instruksi standar sistem aplikasi, dan application atau software yang digunakan pengguna. Sistem operasi bekerja sebagai penghubung antar software dan hardware dalam sistem komputer. Sistem operasi mempunyai instruksi-instruksi dasar yang dapat dimengerti oleh software dan hardware. Dalam hal ini, sistem operasi juga dibantu oleh perangkat lunak sistem dari perangkat keras terkait yang disebut dengan driver. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.